Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Fahma Balino, jurusan Manajemen Sumber Daya Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Negeri Gorontalo. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi penginderaan jauh, komponen-komponen penginderaan jauh, serta jenis-jenis penginderaan jauh. Yang pertama, apa sih definisi penginderaan jauh? Penginderaan jauh adalah pengukuran atau akuisisi data suatu objek atau fenomena oleh sebuah alat yang tidak secara fisik melakukan kontak dengan objek tersebut atau dari jarak jauh, misalnya dari pesawat luar angkasa, satelit, dan kapal. Selanjutnya, komponen-komponen penginderaan jauh. Yang pertama, sumber tenaga. Sumber tenaga dalam proses penginderaan jauh terdiri dari sistem pasif yang menggunakan sinar matahari dan sistem aktif yang menggunakan tenaga buatan seperti gelombang mikro. Yang kedua, atmosfer. Lapisan udara terdiri atas berbagai jenis gas seperti oksigen, karbon dioksida, nitrogen, hidrogen, dan helium. Molekul-molekul gas yang terdapat di dalam atmosfer tersebut dapat menyerap, memantulkan, dan melewatkan radiasi elektromagnetik. Dalam penginderaan jauh, jendela atmosfer adalah bagian spektrum elektromagnetik yang dapat mencapai bumi. Keadaan di atmosfer dapat menjadi penghalang pancaran sumber tenaga yang mencapai ke permukaan bumi. Kondisi cuaca yang berawan menyebabkan sumber tenaga tidak dapat mencapai permukaan bumi. Yang ketiga, interaksi antara tenaga dan objek. Interaksi antara tenaga dan objek dapat dilihat dari rona yang dihasilkan oleh foto. Tiap-tiap objek memiliki karakteristik yang berbeda dalam memantulkan atau memancarkan tenaga ke sensor. Objek yang mempunyai daya pantul tinggi akan terlihat cerah pada citra, sedangkan objek berdaya pantul rendah akan terlihat gelap pada citra. Komponen yang keempat, sensor dan wahana. Sensor merupakan alat pemantau yang dipasang pada wahana, baik pesawat maupun satelit. Sensor dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama, sensor fotografik merekam objek melalui proses kimiawi. Yang kedua, sensor elektronik bekerja secara elektrik dalam bentuk sinyal, dan wahana adalah kendaraan atau media yang digunakan untuk membawa sensor guna mendapatkan penginderaan jauh. Yang kelima, perolehan data. Ada dua jenis data yang diperoleh dari penginderaan jauh. Yang pertama, data manual didapatkan melalui interpretasi citra. Guna melakukan interpretasi citra secara manual, diperlukan alat bantu stereoskop. Stereoskop dapat digunakan untuk melihat objek dalam bentuk 3 dimensi. Yang kedua, data numerik atau digital diperoleh melalui penggunaan perangkat lunak khusus penginderaan jauh yang diterapkan pada komputer. Komponen yang keenam, pengguna data. Pengguna data merupakan komponen akhir yang penting dalam sistem penginderaan jauh, yaitu orang atau lembaga yang memanfaatkan hasil penginderaan jauh. Jika tidak ada pengguna, data penginderaan jarak jauh tidak punya manfaat. Data penginderaan jauh dapat dipakai di bidang militer, bidang kependudukan, bidang pemetaan,
serta bidang meteorologi dan klimatologi. Selanjutnya, jenis-jenis penginderaan jauh. Ada 2 jenis penginderaan jauh. Yang pertama, berdasarkan sumber energi. Alat untuk membantu proses penginderaan jauh berdasarkan sumber energinya dibedakan menjadi 2, yaitu dengan menggunakan alat pasif sensor dan aktif sensor. Yang kedua, berdasarkan spektrum jarak elektromagnetik yang dibedakan menjadi 3. Yang pertama, penginderaan gelombang mikro, yang kedua, penginderaan optikal, dan yang ketiga, penginderaan suhu panas. Demikian yang dapat saya jelaskan mengenai definisi penginderaan jauh, komponen-komponen penginderaan jauh, serta jenis-jenis penginderaan jauh. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.